Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Di dalam grup C ini yaitu negara Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia. Dari deretan negara yang tergabung ke dalam grup C ini, Indonesia termasuk dianggap paling lemah, sebab Indonesia paling sering kalah debutan. Indonesia sendiri tercatat bertemu dengan timnas Jepang sebanyak 15 kali. Timnas Indonesia hanya 5 kali menang, 2 kali seri, dan 8 kali kalah. Walaupun begitu, media Jepang takut dengan timnas Indonesia. Kenapa media Jepang mengatakan takut dengan timnas Indonesia? Yuk kita ulas. Tetap di channel S1 Master. Indonesia yang tergabung ke dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia tentu dianggap menjadi paling lemah dan dianggap sebagai grup neraka oleh media-media tetangga yang menganggap Indonesia tak mampu bertahan dan pasti akan menjadi bulan-bulanan negara tersebut. Berdasarkan ranking FIFA, Indonesia juga adalah negara paling rendah dibandingkan dengan anggota lainnya yang tergabung di grup C. Ranking FIFA Indonesia saat ini 134. Jepang menduduki ranking 17 dan merupakan yang tertinggi di grup C. Australia 23, Arab Saudi 56, Bahrain 81, dan Cina 88. Walaupun sebagai kandidat ranking FIFA paling tinggi, tentu sangat jauh dari timnas Indonesia. Dan Jepang juga menjadi timnas yang langganan masuk ke dalam pertandingan paling bergengsi di jagat ini. Media Jepang lantas tak langsung jumawa dengan timnas Indonesia. Malah media Jepang ini menganggap Indonesia adalah ancaman baru. Timnas Indonesia patut ditakuti yang diungkapkan oleh media Jepang yang bernama Hochi News yang dikutip berita Sport Detik. Di dalam laporannya, ketakutan media Jepang ini terhadap timnas Indonesia adalah faktor utamanya karena timnas Indonesia dihuni oleh pemain-pemain muda. Boleh dikatakan sangat muda lantaran pemain rata-rata tidak melebihi umur 30 tahun. Bahkan pemain yang saat ini sedang naik daun adalah Marcelino Ferdinand yang umurnya tak sampai 20 tahun. Selain itu juga alasan selanjutnya pada pertandingan AFC U23 Qatar tahun ini menjadi kunci utama karena pemain-pemain timnas Indonesia U23 yang bermain pada kejuaraan AFC itu. Tentu Indonesia masuk ke dalam 16 besar, bahkan timnas Indonesia U23 mampu melesat ke babak semifinal yang tentu sebagai tim pendatang baru yang memberikan kejutan yang sangat luar biasa. Terlebih lagi, pemain-pemain muda ini termasuk ke dalam deretan timnas senior dan menjadi teror juga pemain Indonesia yang bernama Hapner. Memiliki pengalaman bermain di Jepang karena Hapner sendiri saat ini sedang memperkuat klub Korezo Osaka. Indonesia di babak kedua kualifikasi melaju ke 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Tim yang dipimpin oleh pelatih Sintayong yang juga pernah melatih timnas Korea Selatan memiliki banyak pemain berusia awal 20-an dan beberapa pemain termasuk bek Justin Hapner dari Korezo Osaka juga bermain untuk tim nasional U23. Tulis Hochi News. Perjuangan timnas Indonesia yang masuk ke dalam kualifikasi Piala Dunia tentu sangat membanggakan sebab ini adalah pertama kalinya Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kesempatan ini tentu kita harus optimis, Garuda Indonesia harus bisa lolos kualifikasi Piala Dunia ini. Pertandingan pertama Indonesia melawan Arab Saudi yang akan digelar pada tanggal 5 September tahun 2024 yang akan datang dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Itulah tentang ketakutan media Jepang terhadap timnas Indonesia. Jika kalian ingin menambahkan info ya silahkan coret-coret di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menonton video kami dan kami undur diri. See you next time, bye. Di warung Mang Enol Tower, you.